Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas. Selamat datang di video edukasi kita yang akan membahas tentang prinsip syariah dalam pasar modal syariah. Tapi sebelum kita mulai materinya, yuk kenalan dulu dengan kami, tim yang akan menemani kalian dalam perjalanan menambah wawasan tentang dunia pasar modal yang halal dan beretika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Amanda. Saya adalah mahasiswi jurusan Perbankan Syariah dan sangat tertarik mendalami keuangan berbasis prinsip syariah. Di video ini, saya akan membantu menjelaskan bagaimana pasar modal bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yuk ikuti terus pembahasannya ya. Assalamualaikum teman-teman, saya Diniani dan saya percaya bahwa investasi bukan hanya soal untung, tapi juga soal berkah. Di sini, saya akan menemani kalian memahami apa saja kriteria perusahaan syariah di pasar modal. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum, hai teman-teman. Saya Silvani Rahayu Putri, bisa dipanggil Silvani. Saya akan mengajak kalian melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam transaksi saham, obligasi, dan reksadana syariah. Tenang saja, dijelasin secara simpel dan menyenangkan kok. Dan terakhir, halo, saya Rizky Ananda dan saya di sini untuk membahas prinsip-prinsip dasar syariah dalam konteks pasar modal, mulai dari akad, riba, pokharat, hingga spekulasi. Mari kita kupas tuntas supaya kalian makin paham dan bisa memilih investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu dia tim kita. Yuk, ikuti video ini sampai selesai dan temukan bagaimana pasar modal syariah. Bukan hanya tentang investasi, tapi juga tentang keberkahan. Siap belajar bersama kami? Let's go! Prinsip syariah dalam pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah pasar modal syariah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam kegiatan pasar modal, yaitu larangan riba, gharar, dan maisir. Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Dalam syariah, riba adalah tambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi bisnis maupun pinjam-meminjam, tanpa imbalan atau resiko yang seimbang. Fatwa DSN MUI nomor 01/2000 menegaskan, riba adalah tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis-jenis riba dalam literatur klasik maupun kontemporer meliputi 1. Riba card, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam pinjam-meminjam. 2. Riba fard, yaitu tambahan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. 3. Riba nasi'ah, yaitu tambahan karena penundaan pembayaran. 4. Riba jahiliyah, yaitu praktik pada masa jahiliyah, di mana utang bertambah jika pelunasan ditunda. Dalam pasar modal syariah, larangan riba berimplikasi besar, seperti tidak boleh berinvestasi pada saham berbasis bunga, obligasi konvensional diganti dengan sukuk berbasis akad, adanya screening syariah dalam indeks saham seperti JII dan ISSI. Sebagai gantinya, digunakan skema syariah seperti 1. Mudharabah, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha bagi keuntungan. 2. Musyarakah, yaitu kedua belah pihak menyumbang modal dan berbagi risiko. Dan 3. Murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Selanjutnya ada gharar. Gharar berarti ketidakpastian, penipuan, atau spekulasi. Imam Nawawi mendefinisikan gharar sebagai setiap transaksi yang tidak diketahui hasilnya atau mengandung spekulasi. Dalam pasar modal, gharar dilarang untuk mencegah penipuan dan melindungi investor. Jenis-jenis gharar antara lain yaitu ada gharar besar yang membatalkan akad dan gharar kecil yang masih ditoleransi. Implikasinya di pasar modal yaitu emittment wajib transparan, larangan short selling dan margin trading, dan desain instrumen syariah berbasis aset real. Terakhir,
ada masyir. Masyir berarti perjudian atau spekulasi berlebihan. Dalam Islam, masyir adalah transaksi dengan resiko tinggi tanpa dasar usaha produktif, di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lain. Implikasi larangan masyir dalam pasar modal adalah larangan transaksi spekulatif seperti short selling dan day trading ekstrim. Larangan instrumen derivatif non-syariah seperti futures dan options. Dan terakhir, investor diarahkan ke instrumen syariah berbasis akad yang jelas. Sebagai contoh, pada tahun 2020 sampai 2021, saham PT Garuda Indonesia sempat masuk daftar efek syariah. Namun terjadi lonjakan harga yang tajam tanpa didukung kinerja perusahaan. Hal ini mengandung unsur masyir dan gharar, karena spekulasi berlebihan dan ketidakjelasan nilai wajar saham. Kesimpulannya, prinsip syariah dalam pasar modal menekankan larangan riba, gharar, dan masyir. Semua instrumen keuangan syariah harus transparan, adil, dan berbasis pada aset real. Dengan memahami hal ini, kita bisa menjadi investor yang lebih bijak sekaligus sesuai dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.